warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Makasih Bu Ella. Apa kabarnya Bu Ella? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya ceria sekali hari ini ya. Walaupun agak mendung. Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Baik Bu Ella, seperti yang sampaikan tadi malam ya, mungkin mendengar bincang-bincang cerita ya, katanya Bu Ella ini habis perjalanan jauh ya. Nah, ada yang mau diceritakan, kayaknya seru sekali itu ya. Kebetulan juga hari ini Ibu juga lakukan pendampingan ya, seperti biasa pendampingan awal tentang perencanaan program sekolah ya. Mungkin tapi Ibu ingin sekali juga apa yang sudah menjadi pengalaman baru ya, mungkin Bu Ella boleh bincang-bincang ya. Jadi kemungkinan apa nih yang mau kita bincangkan dalam percakapan pertemuan kita kali ini ya? Sama yang kayak semalam Bu ya, karena baru pulang, jadi yang topik yang mau dibahas pengalaman bagaimana teman-teman mengelola sekolah alam dengan 4 pilarnya. Karena kemarin itu ke Bogor itu pertemuan fasilitator sekolah alam se-Indonesia. Iya. Luar biasa ya. Jadi banyak kali ya boleh diungkapkan ya. Luar biasa. Oke, bisa Bu nanti apa nih tujuan yang ingin dicapai ya, dan yang diharapkan setelah kita lakukan pendampingan ini, mungkin terkait apa yang disampaikan tadi, mau mencapai 4 pilar itu di sekolah alam. Tentunya sekolah alam itu banyak sekali ya, sebuah inovasi dengan apalagi se-Indonesia ya. Nah, apa nih Bu yang diharapkan? Yang diharapkan tentunya Bu ya, perbaikan dari pelaksanaan program-program yang telah lalu, supaya dari pendampingan ini bisa tercapai secara maksimal Begitu ya. Bisa dijelaskan sedikit nih apa kondisi dan situasi saat ini Bu? Ya mungkin jadi kegundahan Bu Ella tadi ya, maksimal ke 4 pilar yang sudah jalan gitu ya. Mungkin pengalaman barunya boleh tuh ceritakan seperti apa? Yang pertama yang mau dimaksimalkan ya, kondisinya. Kondisi saat ini fasil kami SDM-nya itu belum cukup begitu Bu. Karena seperti yang kita ketahui kalau SMP itu kan gurunya sudah guru mapel gitu. Nah, di SMP alam ini kami masih double job gitu. Jadi misalkan basicnya IPA, basicnya biologi seperti saya bisa mengampu mata pelajaran IPA karena punya basic bahasa Inggris juga, jadi mengampu bahasa Inggris begitu. Itu kondisi sekolah kami pada saat ini. Yang kedua, untuk kegiatan pembelajaran, kami punya beberapa anak ABK yang tentunya treatmentnya beda dengan anak-anak yang pada umumnya gitu ya. Sehingga kami harus membuat IP terlebih dahulu, sehingga capaian untuk anak ABK itu benar-benar memang ada asesmennya begitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi luar biasa ya, SDM yang berapa banyak guru di sekolah? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Dengan mengajar tadi katanya double job. Iya. Di satu sisi ngajar matematika, ngajar bahasa Inggris ya. Dengan kelas yang mungkin kelasnya cukup banyak ya Bu ya. Kemudian tadi dijelaskan sama Bu Ella ada anak berkebutuhan khusus ya, tentunya kayak treatment khusus seperti itu. Nah, bagaimana Bu Ella yang mau akan diprioritaskan dari perbincangan kita ini ya? Mungkin tadi seperti disampaikan mau dikembangkan terkait dengan pilar tersebut dan kondisi SDM ya, termasuk anak-anak tadi yang ada ABK-nya. Apa yang mau dikembangkan atau prioritas dalam jangka pendek ini Bu Ella? 3 bulan akan datang. Yang mau diprioritaskan adalah pelatihan fasilitator terlebih dahulu. Berarti SDM-nya ya? Iya, betul, SDM-nya terlebih dahulu. Karena walaupun sedikit kami mempercayai, walaupun SDM kami sedikit tapi berkualitas, itu insya Allah akan memberikan manfaat gitu ke anak-anak. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini, untuk 3 bulan ke depan akan ada pengimbasan juga Bu dari pelatihan yang sudah kami dapat beberapa waktu lalu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan menyusun ulang IP untuk anak ABK gitu. Yang sebelumnya memang kami ada pelatihan untuk anak ABK
ABK, tapi belum sampai kepada cara membuat IP gitu. Pelatihannya sudah, tapi IP-nya belum. Jadi selepas dari sini mau membuat itu. Terkait dengan itu ya Bu ya, apa kemungkinan yang akan mau diambil dari adanya tadi perencanaan ya yang dilaksanakan seperti itu? Apa yang mau diambil dari unsur SDM pada fasilitator tersebut gitu ya? Terkait dengan kekuatan ibu sendiri gitu kan, sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali tadi yang dipikirkan ya. Apa yang menjadi penguat kekuatan ibu untuk mencapai itu, dan kemungkinan apa yang mau ibu ambil? Pertama, penguat kami pribadi ya untuk mencapai itu, ketika berkumpul seluruh guru sekolah alam, kami selalu yakin bahwa janji Allah itu pasti ada. Jadi kadang ada kelemahan ketika menjalani amanah ini, tapi kami yakin dengan janji Allah. Yang membuat kami yakin karena tujuan kami Bu, sebagaimana penciptaan manusia itu menjadi khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Jadi visi misi itu sangat yakin meskipun kekurangan ada di mana-mana gitu. Itu di sekolah kita ya. Iya. Artinya dengan visi sekolah itu sangat kuat sekali yang mendasar, sehingga Ibu Ella sebagai Pak Sekolah untuk menjunjung tinggi ya, dengan apa tadi menjadi hal yang mungkin memaksimalkan yang prioritas tadi, mau bagaimana fasilitator ya guru-guru ini walaupun sedikit bisa bagus lebih baik gitu ya. Mungkin untuk peningkatan itu lebihnya apa yang menjadi hambatan mungkin ya Bu Ella ya, mungkin dulu sudah dilakukan gitu kan. Apa sebenarnya ganggu yang menghalangi dari yang perencanaan program yang kondisi saat ini gitu untuk meraih itu bagaimana Bu? Yang menjadi hambatan ya. Karena salah satu pilar kami itu usaha, tidak semua fasilitator di sini itu pengusaha Bu. Itu yang jadi hambatan bagi kami. Jadi kami harus mencari maestro untuk anak-anak, karena kan tidak mungkin kita seorang pendidik mengajarkan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan gitu. Nah, mungkin di situ salah satu hambatan kami mencari maestro yang tepat dan sesuai passion anak-anak. Tentunya kalau tadi Ibu bilang ada itu, mungkin bisa sedikit menjelaskan 4 pilar itu apa saja? Yang pertama itu ada logika ilmiah, bagaimana anak-anak bisa yang pertama itu akhlakul karimah, bagaimana anak-anak bisa memahami cara tunduk alam semesta kepada Allah. Yang kedua logika ilmiah, bagaimana anak-anak ketika belajar dia semakin dekat dengan Tuhannya. Yang ketiga itu leadership, bagaimana dia tahu tujuan penciptaannya menjadi khalifatullah fil ard. Dan yang terakhir itu bisnis, supaya mereka mengerti bagaimana caranya mencari rezeki yang halal. Insya Allah ya. Ibu Ella tadi sudah Ibu sampaikan 4 pilar terkait itu luar biasa ya. Menurut saya mau berhubungan, sehingga memang harus SDM-nya benar-benar menguasai itu ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah tentunya Bu, dengan hambatan-hambatan itu Ibu Ella ya, apa yang mungkin ada hal yang tidak sesuai juga berjalan gitu ya, mungkin dari perencanaan yang dulu pernah dibuat gitu. Jadi pasti ada hambatan gitu ya, karena kami juga yang tidak sesuai dengan rencana ya. Mungkin apa gitu saya dengan hambatan itu, rencana apa yang lain mungkin yang tidak sesuai. Yang pertama mungkin karena kami baru melakukan pergantian kepala sekolah gitu. Jadi ada rencana yang tidak terrealisasi begitu, seperti dan ada pembagian tugas gitu yang tidak sesuai porsinya ketika pada masa kepemimpinan kami gitu ya. Yang pertama itu pembagian tugas wali kelas begitu itu, karena kan kemarin sudah dibagi tugas, tapi menurut kami ada beberapa teman-teman itu yang mungkin karakteristiknya itu tidak cocok menjadi wali kelas 7 begitu Ibu. Tidak cocok menjadi wali kelas 8 dan kelas 9 begitu. Jadi itu juga menjadi hambatan ya. Itu salah satunya. Jadi ada hal yang saya hambatan mungkin dari segi yang tadi ya, mungkin program yang tidak berjalan. Ini ada rencana yang tidak sesuai juga ya, salah satunya penempatan ya. SDM-nya mungkin tidak tepat di kelas 7, harusnya di kelas 9 begitu. Jadi di sini ya ada hal-hal yang dilakukan ya, terganti Pak sekolah sebelumnya ya.
semangat ya Bu Ella ya. Dengan mudah-mudahan kepemimpinan baru saat ini Bu Ella bisa ya nanti seiring waktu ya melakukan program-program yang bisa sesuai berjalan. Tentunya perlu proses ya Bu ya. Oke, bagaimana solusinya setelah tahu keadaan itu? Ketika Bu Ella sekarang masuk, apa yang Ibu lakukan? Jadi solusinya saya untuk masalah wali kelas tadi Bu ya, saya melihat karakteristik teman-teman terlebih dahulu dengan cara talent mapping begitu. Jadi ketika mereka sudah melakukan talent mapping, saya pelajari, barulah kita sesuaikan gitu loh. Yang lebih friendly itu kan sebenarnya cocok untuk kelas 7 gitu, dimana kelas 7 ini peralihan dari SD ke SMP begitu. Itu salah satu caranya. Iya ya, luar biasa ya. Boleh Ibu pengen tahu ya lanjutannya, ide atau gagasan apa yang mungkin kepemimpinan Ibu Ella sekarang ya untuk mencapai tadi tujuan disampaikan mapping apa yang dibilang tadi barusan ya, apa Bu? Boleh Ibu ceritakan, mungkin ada ide dan gagasan untuk melanjutkan sebuah program terlaksana dengan yang tadi Ibu sampaikan ya sebelumnya, dengan pengalaman barunya tentunya ya tadi. Boleh Bu jelaskan? Untuk mencapai sebuah program gitu, sekolah alam ini kan banyak banget programnya, banyak sekali programnya. Bagaimana hal itu bisa tercapai, itu selalu ada monitoring yang pertama Bu. Jadi kami ini bisa menjadi timekeeper untuk teman-teman gitu. Jadi di awal kami sudah bikin program, itu teman-teman memang harus diingatkan gitu. Jadwal kita bulan ini, bulan ini gitu. Jadi saya memposisikan diri juga sebagai timekeeper ke teman-teman gitu. Karena kita memaklumi juga teman-teman itu banyak tugasnya, menjadi wali kelas itu kan lumayan riuh ya Bu ya, terlebih kami punya anak ABK begitu yang harus diperhatikan gitu. Jadi memang butuh diingatkan. Nah Bu, saya tertarik tadi ya, butuh penjadwalan ya untuk mengingatkan. Nah, tentunya Ibu Ella kan pasti ada ide untuk memunculkan selain itu strategi apa yang akan untuk mewujudkan dari perencanaan yang sudah Ibu inginkan tadi, terkait juga mungkin bagaimana situasinya untuk menghadapi ABK ini mungkin ya Bu. Karena tadi mungkin dari SDM-nya mungkin bagaimana program kelas ini bisa berjalan gitu ya, selain bukan anak yang pada umumnya juga tapi anak ABK dari khusus ya, ada perihal khusus. Mungkin apa Bu strategi yang akan Ibu rencanakan ke depan untuk menunjang ini semua, baik itu SDM ya, itu tadi penjadwalan, mengingatkan, dan prioritas untuk anak-anak yang bisa SDM tentunya ya, yang anak berkebutuhan khusus ini ya, seperti apa Bu? Ya, jadi hal yang bisa dilakukan Bu, strateginya itu yang pertama kami akan melaksanakan parents club gitu. Karena mendidik itu sebenarnya mendidik itu kan di rumah gitu ya Bu. Kita ini di sekolah membantu orang tua gitu. Jangan sampai orang tua mempunyai pikiran menitipkan anak di sekolah seperti laundry gitu Bu. Nah, tapi harusnya gitu ya, antara sekolah dan orang tua itu punya kerjasama. Makanya kami punya program Parents Club. Selain Parents Club, kami juga punya program sekolah orang tua gitu. Orang tua ya, luar biasa ya. Ada ya? Oke, boleh Bu jelasin sedikit ya Bu, apa tuh Bu? Sekolah orang tua itu tentang parenting gitu ya. Jadi seperti yang fenomena pada umumnya gitu, menitipkan anak di sekolah seperti laundry, padahal kan bukan seperti itu. Pendidikan anak itu kan di rumah, dimulai dari rumah. Di sekolah kami membantu, bukan semuanya diberikan ke sekolah gitu. Di rumah tidak ada kerjasama apapun gitu. Jadi di sekolah orang tua itu kami mempelajari tentang parenting, bagaimana membangun bonding terhadap anak, orang tua terhadap anak, fasil terhadap anaknya gitu. Biasa ya, jadi mungkin semacam memberikan mindset ya, pendidikan itu yang mungkin selama ini banyak berkurang ya, orang tua itu beranggapan sekolah sebagai untuk pendidikan anak, padahal itu alat ya, tempat atau wadah ya pembinaan, tapi yang paling utama itu mungkin
orang tua, sehingga tadi ibu pengennya bukan pengennya, sekolah ini memang sudah ada untuk pendampingan orang tua, diadakannya tadi ya parenting ya orang tua. Biasanya parenting kan anak ya, ini ada orang tua yang luar biasa ya, luar biasa. Baik Bu Ella, tadi sudah dijelaskan ya Bu Ella ya terkait dengan strategi yang ingin dibuat. Nah tentunya apa Bu ukuran keberhasilan ya untuk program rencana yang akan Ibu capai ya dengan apa yang tadi Ibu inginkan. Oke, boleh silakan. Untuk ukuran keberhasilannya Bu ya, jadi di awal semester kami buat program tahunan. Program itu catatan-catatan apa saja yang harus dilaksanakan pada tahun itu, dan ukuran keberhasilannya alhamdulillah Bu, dari program tahunan yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Tapi mungkin untuk kegiatan alam Bu ya, kadang kami tanggal yang sudah ditentukan bergeser kadang-kadang karena menyesuaikan kondisi lapangan bagaimana, tapi tetap terlaksana begitu. Terkait kalau keberhasilan kepada anak tadi untuk peningkatan SDM, inginnya tadi seperti apa ke depannya? Untuk SDM fasilitator. Sana ke depan mau diapain? Apa gimana? SDM-nya tentu bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Caranya bagaimana? Alhamdulillah kami punya support yang keren gitu ya dari yayasan. Jadi dari yayasan ini sering sekali Bu mengadakan pelatihan untuk peningkatan kualitas guru. Jadi di mana itu boleh berceritakan? Jadi kalau biasanya itu kami di sekolah, tapi kami punya untuk Sumatera Selatan itu biasanya di Pagar Alam, di Lampung gitu berganti-ganti tempatnya. Tapi untuk tingkat nasional itu seperti yang baru kami ikuti kemarin bisa di Pulau Jawa begitu, dan insya Allah ini rencananya di Agustus nanti itu akan ada pelatihan di Lombok. Oke. Bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi apabila nanti ada gangguan sesuai dengan perencanaan? Kalau ada gangguan pada saat perencanaan di awal dulu Bu, jadi di awal kami sudah punya perjanjian gitu ya, kayak misalnya sama Pasio itu sudah ada tanda tangan kontrak biasanya Bu di atas materai. Kalau sama wali murid juga sama seperti itu. Jadi form PPDB itu salah satunya ada mengisi tanda tangan di atas materai gitu, supaya dengan tujuan wali murid itu bisa menjadi support system dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, faktor apa saja Bu yang mendukung Bu ya untuk terlaksananya kegiatan ini yang akan direncanakan? Faktor yang mendukung itu yang pertama dari yayasan, menjadi support system terbesar bagi kami dari yayasan. Kemudian yang kedua dari wali murid yang kooperatif terhadap kegiatan sekolah. Ya, baik. Terkait itu semua apa yang dilakukan dengan Ibu jika ada alternatif lain gitu ya selain tadi rencana yang sudah Ibu sebutkan sehubungan dengan peningkatan SDM ya. Benar. Untuk alternatif lain ya, itu biasanya alternatif untuk peningkatan SDM itu biasanya teman-teman ada kegiatan magang. Jadi fasil kita itu akan magang ke sekolah alam yang sudah lebih berkembang gitu dari sekolah kita. Nah biasanya untuk Sumatera Selatan ini kita ke sekolah alam Palembang. Bu Ella, dengan tadi yang direncanakan luar biasa ya, saya senang sekali mendengarnya yang sudah menjadi ide-ide Ibu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Nah tentunya di sini Ibu kepengen apa komitmen Ibu ya agar dapat rencana yang sudah tadi Ibu sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Komitmen dari kami Bu ya, yang pertama sebagai penyemangat gitu ya, kenapa harus selalu siap bersama teman-teman. Kami mempercayai bahwa pendidikan itu adalah proses yang panjang, tidak instan. Komitmen yang pertama yang kami lakukan terhadap teman-teman itu selalu ada
selalu ada ketika teman-teman mengalami kesulitan atau ketika teman-teman butuh bantuan untuk mencari ide-ide terhadap pembelajaran gitu. Yang kedua, selalu melakukan pengawasan gitu Bu, terhadap teman-teman, baik itu dari perangkat pembelajarannya, kemudian melakukan supervisi juga terhadap teman-teman gitu. Dan yang terakhir itu selalu mengevaluasi juga dari kegiatan teman-teman, sehingga tujuan yang mau dicapai ini tetap pada koridornya begitu. Luar biasa ya. Oke, bagaimana Ibu Ella memastikan ini bisa berjalan dengan baik, nantinya apa yang sudah menjadi komitmen Ibu yang sudah Ibu baru sampaikan? Bagaimana saya memastikan ini berjalan dengan baik? Iya, dengan yang dikomitmenkan tadi itu. Harus ada kerjasama Bu ya, dengan tim. Jadi kami punya tim teaching, itu harus antara saya dan tim teaching itu harus bekerja sama. Itu yang pertama, dan bekerja sama dengan yayasan juga, bekerja sama dengan wali murid gitu. Jadi intinya adalah koordinasi yang baik. Dan selain itu kerjasama dengan siapa lagi Bu? Dengan wali murid ya. Dan dengan ini juga, dengan pengawas begitu. Jadi koordinasi dengan banyak pihak begitu. Artinya apa yang Ibu sampaikan semua terlibat ya Bu, Iya, ya, baik betul. dari yayasan, dari dinas pendidikan, Iya, ya, dan tentunya dari orang tua murid Betul. serta tim solid teman-teman sejawat ya. Oke, baik, luar biasa. Oke Bu, itu mungkin salah satu orang-orang terlibat ya dalam mensukseskan dengan apa yang Ibu harapkan, bagaimana yang Ibu sampaikan. Nah, apa Bu, kapan akan dilaksanakan kegiatan ini dalam waktu dekat? Kegiatan ini dalam waktu dekat, yang pertama Bu, itu untuk meningkatkan SDM ya. Dalam waktu dekat ini insya Allah minggu ini Bu, tanggal 22 ini, 21-22, satu minggu akan ada pengindasan. Itu teman-teman Pasil akan langsung kemah. Kemahnya bertempat di Payukutan. Dalam waktu 3 bulan ini Bu, tentang waktunya ada? Ada Bu. Kalau untuk meningkatkan SDM ya, dalam waktu 3 bulan ini akan ada pelatihan. Itu bagaimana manajemennya, untuk bagian manajemen, bagaimana metode mengajar untuk teman-teman guru gitu ya, dan bagaimana teman-teman bisa menyiapkan IP yang sekarang lagi dikembangkan. Mungkin tadi juga ada mau magang ya. Iya benar, ada magang Pasil juga. Jadi dalam waktu dekat itu Bu ya, 3 bulan ini. Dan 2 bulan ini, 2 minggu tadi adanya refleksi ya? Iya benar, setiap 2 minggu sekali. Oke, baik Ibu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari terakhir coaching kita ini ya? Konsep pendampingan kita ini apa yang bisa Ibu ambil? Kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita ini apa? Jadi yang pertama, meskipun kami punya kendala gitu Bu ya, ketika ada pendampingan seperti ini, kami terbantu gitu Bu untuk mencari solusi dari apa yang kami hadapi di sekolah. Kiren mana kiren? Insya Allah, biarin nggak apa-apa. Oke, ya itu saja ya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu Ella, alhamdulillah kami senang mendengarnya ya. Ibu juga senang gitu kan, apa yang tadi sudah direncanakan, apa yang menjadi sebuah tujuan tadi dan cita-cita serta visi sekolah serta dukungan tadi mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Ibu tidak sabar menunggu waktu bagaimana bentuk refleksinya seperti apa, Ibu pengen tahu juga ya. Dan nanti pelatihannya itu nanti seperti apa yang dari sampaikan ya. Itu ya Bu Ella ya, tetap semangat Bu Ella. Dengan tadi ya anak kita ya memang sudah itu hal-hal yang lumrah untuk di sini, tapi tidak lumrah untuk orang lain ya. Iya. Luar biasa Ibu support apa yang sudah direncanakan. Jangan pernah menyerah ya, biarpun muda. Insya Allah jiwa mudanya tak komitmen ya. Semoga dari pelatihan tadi bisa mendapat semangat lagi ya. Itu tadi Bu Ella ya, terima kasih.